Waskom itu ada di rumahku. Ayo, ikutlah denganku. Tapi kamu mau kan membantu nenek membawa keranjang labu? Pundakku sakit sekali. Aku sudah pulang dan pergi berapa kali untuk membawa labu-labu ini. Bawang putih membantu membawakan keranjang labu dengan hati riang. Nenek itu sudah sangat tua. Bawang putih tidak tega melihatnya membawa keranjang labu yang berat. Akhirnya, sampailah mereka ke rumah wanita tua itu. Bawang putih menurunkan keranjang labu dengan hati-hati. Nah, sampailah kita. Bolehkah saya ambil kembali waskom cucian saya, Nek? Tentu saja, ambillah, jawab wanita itu. Terima kasih, Nek. Bawang putih, kau tidak boleh pergi sekarang. Hari sudah benar-benar gelap. Sangat berbahaya pergi sendirian. Menginaplah 1 malam di sini. Pakailah ini sebagai baju ganti. Semoga cukup untukmu. Itu baju peninggalan dari almarhumah putriku. Bawang putih mematuhi nenek itu karena apa yang dikatakannya memang benar. Kemudian bawang putih membantu wanita itu memasak untuk makan malam. Dia membantu menggoreng ikan serta memasak gulai daun labu. Diam-diam, wanita tua itu memperhatikan bawang putih. Gadis yang cantik, santun, dan pandai memasak. Aroma masakannya membuatku lapar. Dia juga mengingatkanku pada anak perempuanku satu-satunya. Andai kata ia masih ada, aku tentu tidak hidup sebatang kara di dunia ini. Mengingat hal itu, tanpa disadari air matanya mengalir di pipinya yang keriput. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, bawang putih berpamitan pulang. Tunggu, bawang putih. Sebagai ungkapan terima kasih, kamu boleh membawa 1 buah labu ini, kata nenek itu. Bawang putih memilih sebuah labu yang kecil. Mengapa ambil yang kecil? Ambillah yang lebih besar. Kami hanya bertiga, Nek. Sepertinya labu ini cukup. Terima kasih banyak, Nek. Bawang putih pulang dengan hati riang. Perjalanan pulang menjadi lebih cepat karena bawang putih tidak banyak berhenti. Namun, keceriaan bawang putih tidak berlangsung lama. Sampai rumah, bawang putih disambut dengan pekerjaan yang bertumpuk dan kemarahan. Tuduhan bertubi-tubi datang dari mereka. Enak banget sih kamu, pekerjaan banyak malah main melulu. Labu siapa itu bawang putih? Kamu pasti mencurinya. Bawang putih mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Nenek itu memberikan labu ini sebagai ungkapan terima kasih karena aku membantunya membawakan keranjang dan memasak, kata bawang putih mengakhiri penjelasannya. Baiklah kalau begitu. Ya udah, buatkan kolak labu yang enak untukku, pinta bawang merah. Baiklah, aku akan membuatnya. Bawang putih menjawab sambil mengambil pisau untuk memotong labu itu. Sungguh ajaib, ketika labu terkuak, labu itu ternyata berisikan emas dan berlian. Wow, labu ajaib! Bawang putih berteriak kaget. Bawang merah dan Bok Rondo ikut terkejut melihatnya. Bertiga, mereka sama-sama melongo karena takjub. Wah, kita kaya raya bawang merah. Ayo, pakailah ini. Bok Rondo berkata dengan bahagia. Perhiasan ini milik kita kan, Bu? Tanya bawang merah dengan senang. Tentu saja. Lagi pula kamu lebih pantas memakainya daripada bawang putih.
Mbok Rondo mengambil beberapa perhiasan dan memberikannya pada bawang merah. Namun keajaiban terjadi. Perhiasan itu tiba-tiba berubah menjadi batu kerikil di tangan bawang merah dan Mbok Rondo. Mereka sangat kecewa. Perhiasan itu bukan untuk mereka ternyata, tapi milik bawang putih. Bawang merah pun sangat kecewa. Ibu, aku juga mau perhiasan seperti itu. Melihat bawang merah kecewa, bawang putih pun memberikan saran. Mungkin aku bisa membantu? Kak Merah, jika ingin perhiasan seperti ini, kakak bisa meminta langsung kepada nenek itu. Dia sangat baik. Dia pasti dengan senang hati memberikan satu labu untukmu. Bawang merah sebenarnya merasa malas untuk menemui nenek itu. Tapi tidak ada cara lain. Dia sangat menginginkan perhiasan indah itu. Akhirnya, bawang merah memutuskan untuk mengikuti saran bawang putih dan menirukan apa yang bawang putih lakukan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, bawang merah sudah bersiap-siap di tepi sungai diantar oleh ibunya. Merah, kamu pasti bisa mendapatkan yang lebih banyak dari bawang putih, kata Mbok Rondo memberi semangat. Bawang merah dengan sengaja menghanyutkan sebuah waskom dengan pakaian-pakaian usang di dalamnya. Setelah waskom itu lenyap dari pandangannya, ia berpura-pura mencari waskom tersebut dengan cara mengikutinya dari pinggiran sungai. Berbeda dengan bawang putih, bawang merah membawa bekal makanan kesukaannya untuk disantap di perjalanan. Pakaian bawang merah pun sangat indah. Akhirnya, bawang merah pun sampailah di tempat yang diceritakan bawang putih. Bawang merah tiba di tempat itu pada tengah hari. Karena ia berjalan sangat cepat dan tidak pernah berhenti. Di batu besar itu, bawang merah menunggu si wanita tua. Cukup lama bawang merah menanti di tempat itu. Tapi wanita itu belum muncul juga. Bawang merah menjadi tidak sabar. Dia mulai ngomel-ngomel tidak karuan. Tanpa disadari, wanita tua itu datang membawa satu keranjang berisi labu di dalamnya. Bawang putih, kaukah itu, nak? Wanita tua itu merasa heran, namun juga senang. Disangkanya, gadis itu adalah bawang putih. Bawang merah menoleh ke arah suara itu. Di wajahnya masih tersisa perasaan kesal. Oh, aku pikir kau bawang putih, kata nenek itu meralat ucapannya. Mengapa kau duduk sendirian di sini, nak? Nenek itu bertanya dengan lembut. Aku mencari waskom cucianku yang hanyut waktu mencuci pagi ini. Apa nenek menemukannya? Nenek itu menatap lekat-lekat ke arah bawang merah sebelum menjawab pertanyaannya. Oh iya, aku menemukan sebuah waskom dan beberapa pakaian di dalamnya. Apakah waskom itu milikmu? Iya. Di mana waskom itu sekarang? Bawang merah bertanya sambil cemberut. Dia ingat cerita bawang putih. Dia membayangkan alangkah malasnya harus membawa keranjang labu di siang hari yang panas. Kamu bisa mengambilnya di rumahku. Ikutlah denganku. Tapi, mau kan kamu menolongku membawakan keranjang ini? Pundakku sangat sakit. Aku sudah pulang dan pergi berkali-kali untuk membawa labu-labu ini. Sudah kuduga, pikir bawang merah. Ya sudah, sini aku bawakan, kata bawang merah dengan malas. Belum jauh berjalan, langkah bawang merah menjadi terhuyung-huyung. Kemudian, bawang merah jatuh terduduk. Labu-labu di dalam keranjang pun berhamburan ke segala penjuru. Sambil pura-pura menangis, bawang merah mengatakan bahwa ia tak kuat lagi berjalan. Kakinya sepertinya terkilir, dan pundaknya sepertinya melepuh, serta baju mahalnya sepertinya rusak. Nenek itu pun terpaksa memunguti labu yang jatuh terpencar satu persatu.
Sudah kuduga, bawang merah. Sepertinya kau memang tidak pernah bekerja ya. Lihat saja pakaianmu. Apa kau terbiasa mencuci dengan pakaian seindah itu? Baju itu lebih cocok untuk pergi ke pesta. Juga kuku-kukumu yang panjang itu. Apa kau merasa nyaman mencuci dengan kuku-kuku panjang seperti itu? Bawang merah diam saja, walaupun dalam hatinya ia menggerutu. Untunglah bagi bawang merah, nenek itu memang sangat baik hati. Dia mengerti keadaan bawang merah. Ya sudah, kalau kamu sudah tidak kuat berjalan lagi, tak mengapa. Kau tunggu saja di sini, sampai aku kembali membawa baskom itu. Aku juga mau mengambil obat urut. Sepertinya kau memerlukannya. Bawang merah merasa senang, bukan kepalang. Ia terbebas dari pekerjaan berat yang dibencinya. Bawang merah tidak sabar menunggu nenek itu hilang dari pandangannya. Wah, aku berhasil. Ternyata nenek itu mudah sekali dikelabui. Dia juga tidak menghitung jumlah labunya. Ternyata bawang merah memang sengaja menjatuhkan labu-labu itu dengan pura-pura terkilir. Tanpa diketahui nenek itu, sebuah labu menggelinding ke dalam semak-semak ketika bawang merah jatuh. Setelah nenek itu hilang dari pandangan, bawang merah segera mendapati labu tersebut. Wah, besar sekali labunya. Labu siapa itu, bawang putih? Labu siapa? Kamu pasti mencurinya. Kamu pasti mencurinya. Kamu pasti. Maafkan aku, nenek yang baik. Aku mencuri labumu. Menuduh bawang putih mencuri, ternyata bawang merah yang suka mencuri. Bawang merah mengambil labu tersebut, kemudian cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Ibu bawang merah sedang menunggu ketika ia datang. Tara, ibu, lihat apa yang kubawa. Wah, cepat sekali kau kembali. Labunya juga sangat besar, jauh lebih besar daripada yang didapatkan Putih. Kamu memang anak yang pintar. Pasti perhiasannya sangat banyak. Sini, biar ibu bantu membelahnya. Kamu beristirahat saja ya, Merah. Kamu pasti lelah berjam-jam membawa labu yang amat berat ini. Ibu bawang merah segera membawa labu ke meja dapur, lalu bersiap-siap membelahnya. Bawang merah mengikuti ibunya ke dapur. Meskipun ia merasa capek, tapi penasaran dan ingin melihat perhiasan yang didapatkannya. Ibu bawang merah mengambil pisau dan mengayunkannya tepat di tengah-tengah labu. Labu pun terbelah dua dan keluarlah dua makhluk melata dari dalamnya. Iya, labu itu ternyata berisi sepasang ular. Dan ular-ular itu nampak terganggu dengan apa yang mereka lakukan. Mbok Rondo dan bawang merah kaget bukan kepalang. Ular-ular itu menatap galak, lalu mengejar dan menyerang bawang merah dan ibunya. Bawang putih yang mendengar kegaduhan segera datang ke tempat ibu tirinya. Bawang putih mendapati mereka pingsan. Selama berbulan-bulan, bawang merah dan ibu tiri tidak dapat berjalan. Kakinya melepuh karena gigitan ular-ular itu. Rupanya bawang merah sudah termakan ucapan bohongnya. Untunglah bawang putih setia merawat mereka. Kejadian itu membuat mereka malu dan tersadar akan perbuatan buruknya terhadap bawang putih. Demikianlah akhir kisah dari bawang putih dan labu ajaib. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel ini, meskipun banyak kekurangannya. Di antaranya belum teratur merilis video. Untuk hal ini mohon maaf banget. Semoga kedepannya bisa merilis video lebih teratur lagi. Oke guys, aku Diani Ekawa. Sampai jumpa lagi pada cerita dan berita selanjutnya.